Oke, berbicara mengenai Uni Soviet, kita tidak asing lagi dengan salah satu negara terkuat di dunia ini. Berbagai macam hal yang tidak terduga diciptakan oleh negara ini yang menjadi persaing terbesar dari Amerika Serikat. Dan mungkin sekarang ada juga Cina. Pada masanya, Uni Soviet merupakan salah satu negara yang sangat-sangat mengerikan, di mana dia memiliki kapal selam yang sangat-sangat di luar nalar, di mana memiliki kapal selam terbesar, tercepat, dan terdalam di dunia. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kapal selam terbesar di dunia. Nah, Uni Soviet membangun sebuah kapal selam yang bernama kelas Akula atau bernama lain Shark atau hiu kalau bahasa Indonesianya. Nah, kapal selam ini dijuluki oleh NATO sebagai kapal selam bermerek Typhoon yang merujuk pada typhoon atau topan atau angin ribut atau angin puting beliung kalau kata orang Indonesia. Nah, ia memiliki panjang hampir 173 meter dan memiliki tinggi yang mencapai 25 meter. Jadi kalau kita bayangkan adalah sebuah gedung 9 lantai dengan panjang 173 meter. Jadi teman-teman bayangkan saja, seperti itulah bentuk dari kapal ini. Nah, Akula sendiri adalah salah satu senjata yang sangat berbahaya yang mampu membawa 20 rudal yang masing-masing seberat 80 ton. Satu rudalnya saja sudah bisa menghabisi atau menghancurkan 300 kota besar. Satu saja ini. Kalau 20 dikali saja berarti ada 6.000 kota besar yang bisa dihancurkan dengan sebuah kapal selam ini saja. Dan pengembangan kapal selam Akula ini juga merupakan salah satu bentuk tandingan dari Uni Soviet atas tindak tanduk Amerika pada waktu itu yang ingin membuat kapal selam yang bernama Ohio. Nah, kapal selam ini sama-sama bertenaga nuklir, di mana Akula bertenaga nuklir, Ohio juga bertenaga nuklir. Namun ditilik dari besarnya masih besaran kapal selam dari Uni Soviet. Nah, pada saat itu kepemimpinan Uni Soviet memutuskan untuk membuat sebuah kapal selam yang menandingi atau bahkan lebih besar dibandingkan yang dibuat oleh Amerika. Dan secara keseluruhan total dari kapal selam ini telah dibuat yaitu 6 buah. Namun hanya satu yang diproduksi dan hingga saat ini yang masih berjalan yaitu bernama Dmitry Donskoy. Oke, kita masuk kepada kapal selam terdalam di dunia. Nah, kapal selam terdalam di dunia ini lagi-lagi dimiliki oleh Uni Soviet, di mana pada tanggal 4 Agustus tahun 1984 kapal selam yang bertenaga nuklir bernama K278 Komsomolets mencapai rekor kedalaman 1.200 meter di Laut Norwegia. Namun ini tanpa menggunakan rudal ya. Pada kedalaman 800 meter, kapal selam ini mampu membawa rudal balistik atau rudal torpedo salvo. Jadi pada kedalaman 800 meter saja bisa membawa rudal salvo. Nah, sebagai perbandingannya adalah ketika kapal selam itu dibandingkan dengan kapal selam yang ada bahkan hingga zaman sekarang, rata-rata kapal selam mampu kepada titik terdalamnya hingga 600 meter di bawah permukaan laut. Dan itu merupakan titik terdalam dari kapal selam yang ada saat ini. Sedangkan kapal selam ini mampu menjelajahi hingga 800 meter dengan membawa rudal salvo yang mematikan. Dan dia juga bisa menyelam ke kedalaman 1.200 meter atau 1,2 km di bawah permukaan laut. Dan tak ada yang pernah melakukan hal itu seperti ini sebelumnya. Bahkan kapal selam masa kini ya nggak ada juga yang bisa. Komsomolets ini adalah satu-satunya kapal selam dari proyek Plaving, yaitu proyek Sirip kalau kata orang Indonesia, di mana tugasnya itu untuk membuat kapal selam ini bisa menyelam ke kedalaman yang ekstrim yang ditetapkan oleh pemerintah Uni Soviet pada tahun 1966. Ini tahun 1966 ya, luar biasa teknologinya. Dan butuh bertahun-tahun untuk merancang kapal, dan proyeknya akhirnya rampung pada tahun 1978 atau 12 tahun kemudian. Nah, desain kapal ini menggunakan titanium untuk membuat lambungnya ringan dan tangguh untuk menghadapi ganasnya kedalaman laut di dunia. Dan K278 siap digunakan pada tahun 1984 dan digunakan terutama sebagai kapal selam eksperimental. Dan tes juga menunjukkan bahwa kapal Uni Soviet ini sangat unik, di mana tanpa analog
dan salah satu yang unik di dunia, di mana ia dapat menyerang lawan sambil menghindar serangan balasan. Kalau kita berada di kedalaman, kapal selam mungkin sangat sulit untuk menghindari serangan balasan karena kondisinya sangat besar dan berada di kedalaman laut. Namun kapal ini bisa melakukannya. Namun proyek ini berakhir tragis pada tanggal 7 April 1989 karena kebakaran yang terjadi di salah satu bagian kapal selam tersebut dan mengakibatkan para awak kapalnya harus mencuat keluar atau harus berhamburan keluar, di mana dia sialnya berada di tengah laut yang dingin di Norwegia dan menyebabkan 40 dari 69 kru meninggal dunia, terutama karena hipotermia atau kedinginan yang luar biasa. Oke, kita masuk kepada kapal tercepat atau kapal selam tercepat di dunia. Kapal selam tercepat yang pernah ada yaitu K162, kemudian berganti nama dengan K222, K222, itulah. Dari proyek 661 Jangkar yang bertugas pada tahun 1969. Ini 1969 ya. Pada bulan Desember 1970 ia memecahkan rekor dunia. Yang tak dapat terpecahkan hingga hari ini, di mana pada kedalaman 100 meter K162 berhasil mencapai kecepatan 82,8 km per jam. Sebagai perbandingannya, biasanya kapal selam hanya mampu mencapai kecepatan rata-rata 50 km per jam atau mungkin lebih. Namun K162 berhasil mematahkan rekor tersebut. Reaktor nuklir yang digunakan untuk menggerakkan kapal ini menggunakan sekitar 97% dari kapasitasnya pada saat itu, sehingga menjadikannya lebih cepat dari kapal yang ada. Oke, itu saja dari saya mengenai kapal selam Yunus Vivian. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di komentar. Bye.